Halo, kamu tahu nggak? Ternyata beres-beres atau berbenah atau yang biasa kita kenal dengan istilah decluttering itu ternyata bisa mengubah hidup seseorang. Hah, kok bisa sih? Gimana caranya bisa mengubah seseorang gara-gara beres-beres aja? Jadi itu yang diceritakan sama Marie Kondo dalam bukunya The Life Changing Magic of Tidying Up. Seni beres-beres dan metode merapikan ala Jepang. Tahu gak nih, buku ini udah terjual 5 juta kopi di seluruh dunia. Jadi pasti bermanfaat banget. Kita mau bahas buku ini hari ini ya. Jadi Marie Kondo tuh gak suka lihat rumah berantakan. Hobinya beres-beres. Dari usia 5 tahun, hobinya udah beres-beres. Bayangin ya, anak usia 5 tahun kan biasanya hobinya main. Kalau si Marie Kondo hobinya beres-beres, bisa kebayang kan? Kalau di buku ini dibilang bahwa kebanyakan orang tuh sebetulnya punya sifat dasar males kalau urusannya dengan beres-beres. Tapi kalau si Marie Kondo ini udah dasarnya memang doyan beres-beres gitu. Marie Kondo dulu suka buat tempat-tempat penyimpanan untuk menyimpan barang-barang dia. Tapi dia bingung, kenapa aku masih tetap berantakan? Udah diberesin berantakan lagi gitu. Lalu kemudian dia baca satu buku, di buku ini nih. Judulnya Tsuterugi Jutsu, Seni Membuang Barang. Nah, dari buku ini dia baru menyadari, oh pantesan kenapa ya selalu berantakan lagi karena semua barang disimpan, gak ada yang dibuang. Dari situ Marie Kondo baru mulai metode memilah-milah. Dia mulai melakukan decluttering, barang mana yang harus dia simpan, barang mana yang harus dia buang. Menurut Marie Kondo, penyebab utama dari kegagalan kita mempertahankan kerapian adalah karena kita terlalu banyak menyimpan. Menyimpan itu sebetulnya adalah istilah yang menjebak. Kenapa? Karena ternyata menyimpan itu bisa mengarah ke menimbun. Orang yang susah menjaga kerapian dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, tipe yang susah membuang. Tipe yang kedua, tipe yang lalai mengembalikan. Dan tipe yang ketiga adalah kombinasi dari kedua itu. Jadi solusinya apa dong? Solusi yang pertama menurut Marie Kondo adalah jangan ragu untuk menyingkirkan barang kalau memang barang itu sudah tidak lagi memberikan nilai. Yang kedua, semua barang harus ada rumahnya. Jadi kembalikan lagi barang yang sudah selesai digunakan ke rumahnya. Dalam buku ini, Marie Kondo kemudian sharing beberapa tips yang berkaitan dengan decluttering. Saya rangkum aja jadi 5 tips ya. Tips yang pertama, waktu bebenah yang paling baik adalah pagi-pagi banget. Kenapa pagi-pagi banget? Karena udara segar itu bisa membuat pikiran kita jadi lebih jernih, pikiran kita jadi lebih tajam untuk bisa membedakan yang mana yang mau kita simpan, yang mana yang mau kita buang. Tips yang kedua, pada saat kita melakukan decluttering, jangan biarkan anggota keluarga kita yang lain lihat. Lah, kenapa nggak boleh? Iya, karena ternyata katanya si Marie Kondo ini, kalau ada anggota keluarga lain yang lihat, biasanya anggota keluarga lain itu bisa ikut nyimpenin barang-barang kita lagi. Biasanya orang tua tuh yang suka begitu. Kalau misalnya kita mau singkirkan satu barang, lalu dia bilang gini, aduh janganlah sayang nih, simpen aja deh gitu. Nanti akhirnya jadinya nggak kebuang barang-barangnya karena sama orang lain disimpan lagi gitu. Jadi menurut si Marie Kondo, jangan biarkan anggota keluarga lain lihat pada saat kita sedang membereskan barang-barang kita sendiri. Tips yang ketiga, berikan teladan untuk anggota keluarga yang lain. Jadi, barang-barang yang punya kita bereskan sendiri. Tapi barang-barang yang punya anggota keluarga yang lain jangan ikut-ikut kita decluttering juga. Karena kita nggak tahu barang mana yang penting buat mereka, mana yang enggak. Mungkin ada barang-barang mereka yang menurut kita nggak penting, terus kita buang-buangin gitu. Padahal menurut mereka penting, nggak boleh kita main buang-buangin begitu aja. Karena nanti jadi ribut, nggak bisa begitu caranya. Mendingan kita berikan teladan aja. Kita kasih lihat nih, kita sudah melakukan decluttering, hasilnya kamar kita jadi rapi. Nah, orang rumah kan lihat tuh, oh iya ya, ternyata jadi lebih rapi rumah kita nih sejak dia melakukan decluttering. Saya juga deh mau melakukan hal yang sama gitu. Sejak dia kembaliin barang-barang ke tempatnya, oh kayaknya rumah jadi enak, kelihatannya rapi. Oke deh, saya juga mau kembaliin barang-barang saya ke tempatnya lagi gitu. Jadi jangan main beres-beresin aja barang-barang anggota keluarga kita yang lain dan kemudian kitanya jadi nggak enak gitu hubungannya. Jadi usahakan kita aja yang berikan teladan buat mereka. Yang keempat, jangan memaksa anggota keluarga lain untuk menerima barang kita yang menurut kita nih barang ini masih bagus, tapi kita nggak mau pakai lagi. Kasih aja deh ke anggota keluarga yang lain, nggak boleh gitu. Jadi ceritanya si Marie Kondo ini dia punya adik perempuan.
Nah, waktu dia melakukan decluttering, dia lihat ada baju-baju dia yang masih bagus, tapi dia udah nggak mau pakai, lalu dia kasih aja buat adiknya gitu. Adiknya ya serba salah, kalau nggak terima nggak enak, ya udah diterima aja sama adiknya gitu kan. Padahal adiknya itu belum tentu suka sama baju yang punyanya Marie Kondo. Akhirnya kamarnya Marie Kondo rapi, kamar adiknya jadi berantakan. Tips yang kelima, kriteria seleksi yang digunakan oleh Marie Kondo pada saat dia memilah-milah barang adalah barang tuh dia pegang gini, lalu dia mulai bertanya satu pertanyaan. Apakah barang ini tuh masih memberikan kegembiraan buat saya atau enggak sih gitu. Jadi kita mesti pegang, kita rasakan, lalu kita lihat, lalu kita bilang, bayangin kalau kita pakai baju ini, kita seneng gak sih gitu. Kira-kira membangkitkan kegembiraan enggak, atau istilahnya Marie Kondo itu spark joy. Kalau masih spark joy, simpan. Kalau udah nggak spark joy, singkirkan. Nah, jadi itu tadi 5 tipsnya ya. Nah, sekarang masalah lain lagi adalah kalau kita nggak bisa membuang barang kita, gimana dong? Nah, kita mesti tahu bahwa kalau kita nggak bisa membuang suatu barang, itu artinya kita punya keterikatan dengan barang itu. Tiap benda punya peranannya masing-masing dalam hidup kita. Nggak semua benda harus dipakai sampai usang. Sama aja kayak orang, ya. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu punya peranan penting, memberikan kita pelajaran yang berharga. Nggak semua orang yang hadir dalam hidup kita itu harus jadi sahabat kita. Nggak semua orang harus jadi pacar kita, ya kan? Jadi ada orang-orang tertentu yang memberikan kita pelajaran. Jadi kita tahu, oh orang yang seperti inilah yang harusnya jadi sahabat saya. Orang seperti inilah yang cocok jadi pasangan saya. Nah, kita harus perlakukan benda seperti itu juga. Coba kita renungkan lagi peranan dari masing-masing barang. Contohnya baju ini lagi ya. Misalnya kita pikirin ya, misalnya baju ini kamu beli di mana dan kapan kamu belinya. Mungkin waktu kamu beli baju ini, kamu lihat dia di toko kelihatan bagus banget. Lalu kamu seneng gitu melihatnya, lalu kamu bawa pulang kan, kamu beli bawa pulang. Baju ini sebetulnya sudah memenuhi fungsinya, memberikan kamu rasa bahagia pada saat kamu beli baju ini. Dan kemudian begitu sampai di rumah, kalau memang baju ini memberikan kebahagiaan, kenapa nggak dipakai gitu? Nah, kemudian pikir lagi, oh ternyata baju ini mengajarkan saya bahwa saya ini sebenarnya nggak cocok pakai baju model begini gitu. Nah, kalau memang sudah tahu nih, dia udah memenuhi tugasnya dia, udah memenuhi fungsinya dia untuk mengajarkan kita bahwa kita tuh nggak cocok pakai baju jenis model seperti ini gitu. Karena itu saatnya kita sudah harus melepaskan baju ini dengan penuh rasa terima kasih. Jadi Marie Kondo itu mengajarkan kita harus bilang terima kasih sama baju yang sudah selesai kita gunakan, sudah selesai nih, kita udah nggak mau pakai lagi. Karena gini. Jadi misalnya nih kita bilang sama baju ini, terima kasih ya udah mengajarkan saya bahwa saya itu sebetulnya nggak cocok pakai baju model seperti kamu gitu. Udah, kemudian direlakan. Ya. Jadi sebenarnya kalau baju punya perasaan nih, kalau barang punya perasaan, dia pasti sebel dong didiemin aja, ditaruh aja di lemari terus gitu. Dia pasti akan seneng kalau dipakai. Nah, lebih baik kita lepaskan, kita ikhlaskan dia untuk dipakai sama orang lain. Jadi pemilik yang baru bisa menggunakan dia dengan baik. Pertanyaan berikutnya nih, berapa sih sebenarnya jumlah barang yang pas untuk kita miliki? Dengan melakukan kegiatan decluttering atau bebenah ini, kita jadi tahu sebetulnya sampai dengan jumlah yang mana sih, jumlah berapa, kita betul-betul sebetulnya udah merasakan apa arti kata cukup gitu. Jadi kita itu bisa melihat bahwa kita bisa bilang sama diri kita sendiri, nih kita bilang gini, oh ternyata ya saya cuma perlu segini loh untuk bisa merasa nyaman. Oh ternyata saya nggak perlu lebih banyak lagi untuk bisa bahagia, segini aja udah cukup. Nah ini yang disebut sama Marie Kondo sebagai titik pas. Nah titik pasnya setiap orang itu beda-beda. Titik pasnya kamu sama saya beda. Jadi setiap orang itu jumlah yang dibutuhkan itu beda-beda. Jangan ikutin metodenya orang lain. Ada orang-orang yang punya aturan-aturan tertentu, kayak misalnya baju jumlahnya harus 33, sepatu jumlahnya harus 10, piring jumlahnya harus 4. Kalau kita mengikuti metodenya orang lain, itu biasanya dampaknya nggak akan tahan lama. Karena cuman kamu sama saya yang tahu, kita nih masing-masing punya jumlah titik pasnya itu berapa gitu. Jadi jangan ikutin metodenya orang lain, kita yang tetapkan sendiri jumlah cukupnya kita seberapa. Tidak berlebihan, tapi cukup.
Nah, sekarang buat pertanyaan yang penting nih. Bagaimana sih sebetulnya beberes atau decluttering ini bisa mengubahkan hidup seseorang seperti janjinya Marie Kondo di buku ini kan? Yang dia bilang life changing magic of tidying up. Di mana tuh letak keajaibannya? Jadi, kemarin itu karena saya mau bikin video ini, saya nonton dulu video di Netflix tentang si Marie Kondo. Ceritanya Marie Kondo ini, dia itu ternyata seorang konsultan untuk beres-beres. Ada sepasang suami istri dengan 2 anak balita yang tinggal di rumah yang berantakan banget. Biasa kan keluarga muda gitu ya, karena anak-anak masih kecil dia berantakan. Istrinya di rumah aja urus rumah tangga, sementara suaminya bekerja. Jadi si istri tuh kadang-kadang udah capek banget ngurusin anak-anak dan rumah tangganya. Dan suami pulang, suami juga mau istirahat karena capek juga di kantor. Tapi suami akhirnya harus bantuin lagi istrinya. Si istri bilang, "Lu kan dari tadi kerja, ayo dong bantuin aku juga di rumah." Gitu kan biasa ya konflik rumah tangga. Akhirnya karena mereka udah kecapean banget dengan urusan rumah yang berantakan ini, mereka panggil konsultan beres-beres si Marie Kondo. Marie Kondo datang, lalu lihat kondisi rumahnya mereka. Kemudian Marie Kondo kasih tips-tips yang tadi. Setelah itu mereka harus mulai nih untuk bisa melakukan apa yang dikasih tahu sama Marie Kondo. Mulai dari lemari pakaian semuanya mesti dikeluarin semua. Begitu pakaian yang dikeluarin, si istri sama suami ini kaget, ternyata mereka punya pakaian banyak banget. Ada pakaian-pakaian yang udah lama banget mereka nggak lihat, ada yang waduh banyak banget yang udah nggak dipakai gitu. Mereka kaget dan malu sendiri jadinya. Kemudian si Marie Kondo bilang, ayo sekarang pisah-pisahin dengan cara yaitu tadi, dengan diangkat, dilihat, lalu apakah ini spark joy apa enggak, lalu dipisahkan yang mana yang harus dipisahkan, yang harus dibuang, yang mana yang harus disimpan gitu. Kemudian Marie Kondo juga mengajarkan bagaimana cara melipat pakaian supaya rapi gitu. Nah, kemudian sesudah itu baru setelah hampir 1 bulan Marie Kondo kembali lagi datang ke rumah itu. Begitu dilihat ternyata rumah itu udah lebih rapi, lebih bagus gitu, lebih enak dilihat dan mereka nggak lagi stres. Jadi ternyata dengan beres-beres, dengan decluttering ini memang benar-benar bisa mengubahkan hidup seseorang. Mereka yang tadinya udah dalam kondisi yang udah saling kesel-keselan mulu, berantem, marah-marah mulu, akhirnya jadi saling sayang satu sama lain. Jadi punya waktu untuk bisa jadi punya waktu untuk satu sama lain, bisa punya waktu buat anak-anak gitu. Nggak harus terus-terusan ngurusin barang-barang di rumah. Seru sih jadinya. Itu kejadian sungguhan gitu yang kita bisa lihat di Netflix. Kalau kamu bisa ini nonton, bagus banget sih. Nah, kemudian apalagi sebenarnya yang bisa mengubahkan hidup dari metode ini? Jadi selain bisa mendekatkan hubungan keluarga, kita juga bisa lebih mudah bersyukur. Kenapa mudah bersyukur? Karena kita tahu bahwa apa yang kita punya ini udah cukup. Kemudian kita juga jadi tahu persis sebetulnya apa sih yang kita suka, apa sih sebetulnya yang penting dalam hidup kita apa. Jadi dari itu kita bisa lihat tuh, oh ternyata kalau dilihat dari baju misalnya tadi ya, baju-baju yang kita pilih untuk kita simpan, kita tahu oh gaya kita yang sebenarnya kita seneng tuh yang seperti ini. Jadi kita akan nanti besok-besok nggak usah beli lagi baju-baju yang nggak sesuai sama selera kita lagi. Selain itu kita juga dikelilingi sama barang-barang favorit kita aja di rumah. Jadi kita pulang kita bisa lihat ini barang-barang favorit kita, barang-barang yang kita suka. Kita buka lemari, kita lihat oh ini adalah baju-baju favorit saya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung lagi nih milih-milih baju, karena saya tahu bahwa baju-baju ini adalah baju-baju yang pasti saya suka kalau saya pakai gitu ya. Jadi ini benar-benar life changing banget sih. Nah, minggu depan saya akan cerita tentang buku ini ya, Tsuterugi Jutsu yang menginspirasi si Marie Kondo. Penasaran nggak? Kalau penasaran, kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. Kamu suka nggak sih saya review-review buku seperti ini? Kalau memang kamu seneng, kamu kasih tahu saya ya, supaya saya sebenarnya punya banyak banget buku-buku minimalism yang ingin saya ceritakan buat kamu semua juga gitu. Jadi kalau kamu memang mau saya ceritain, kasih tahu di kolom komen di bawah. Nanti saya ceritain lagi banyak buku-buku yang lain. Oke, itu tadi cerita saya. Mudah-mudahan ada sesuatu nih yang bisa kamu dapatkan dari video ini. Abis ini saya mau kasih tahu kamu bagaimana cara melipat ala KonMari, metode KonMari ya. Dan saya sangat ini juga sih, berguna banget buat saya. Mudah-mudahan bisa berguna juga buat kamu. Oke, thank you udah nonton video hari ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain.